Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Untuk di pagi hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya pribadi tentang kolam. Ini saya memiliki kolam. Kebanyakan kawan-kawan mempunyai kolam permanen seperti yang saya miliki ataupun kolam semen. Kebanyakan memakai susunan bata atau bataku hanya satu susunan. Seperti kita ketahui, apabila kita memakai susunan bata atau bataku hanya satu susunan, dalam jangka 1 tahun ataupun 2 tahun sudah mulai mengalami keretakan dan mengalami kebocoran. Ini saya coba untuk membuat kolam dengan ketebalan kolam yang saya miliki, susunan bataku dengan cara pendasian. Ini yang saya miliki, dan kedalamannya saya memakai ukuran 90 cm. Untuk kedalaman 90 cm saya jadikan airnya 70 cm dan kelebihan di atasnya 20 cm. Ini yang saya pakai, dan saya membuat kolam ini tidak memakai galian, hanya di dataran tanahnya saja. Saya beri di pojok sana, bisa kita perhatikan, dengan paralon yang telah kita bolong seperti itu. Kita beri bolongan di atasnya agar fungsinya apabila datangnya hujan dia tidak akan mengalami kepenuhan ataupun naik atas, hanya sebatas bolongan yang kita bikin. Dan perlu saya kasih tahu, apabila kita membuat kolam formula, usahakan di bawahnya harus kita isi dengan tanah. Fungsi tanah itu sendiri untuk fermentasi kotoran ikan itu sendiri. Apabila kita tidak diberi dengan tanah, maka yang terjadi adalah air kita akan menjadi keruh. Sisa-sisa makanan ataupun kotoran ikan itu sendiri akan kumpul di bawah. Apabila kita kasih tanah, akan menjadikan normal untuk kotoran itu sendiri. Ini yang ukuran kolam saya, pendasian dari bawah sampai ke atas pendasian semua, jarak ukurannya 90 cm. Dan kolam saya yang saya miliki hanya 2,5 meter kali 2 meter. Saya hanya formula, saya coba, insya Allah bertahan lama. Ini ikan yang saya miliki, budidaya ikan yang saya miliki ikan koi. Ya, alhamdulillah jangka 2 bulan sudah terlihat ikan mas dan ikan koi saya sudah memuaskan. Ini yang saya bagikan terhadap kawan-kawan, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Trik dan teori kolam yang saya miliki, saya ingin membuktikan bahwa ketebalan kolam ini mudah-mudahan kuat. Tuh, ikannya koi. Dan satu lagi saya memberi tahu kawan-kawan untuk menjadikan kotoran ikan itu sendiri menjadi netral kembali. Saya sedikit membongkar rahasia yang saya miliki. Bukannya saya menggurui, tapi mohon maaf terhadap para senior perikanan, karena saya ingin berbagi terhadap kawan-kawan. Untuk kotoran ikan itu sendiri, supaya dia menjadi netral kembali, yang saya lakukan dalam jangka setengah bulan, harus kita siram dengan garam ataupun pupuk urea. Itu yang saya lakukan selama
setengah bulan sekali, lambat-lambatnya 3 minggu, agar kotoran ikan itu sendiri menjadi netral kembali. Fungsinya garam ataupun pupuk urea apabila kita siram ke kolam kita, kotoran itu sendiri dengan sendirinya akan menjadi keras. Itu saja kawan-kawan, pengalaman saya sendiri saya bagikan kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan mencoba. Dan fungsi kolam yang saya miliki ketebalannya seperti ini. Memang biaya untuk kita membuat kolam pendasian seperti yang saya miliki ini cukup lumayan biayanya, tapi setidaknya kita walaupun sudah mengeluarkan banyak biaya, yang penting kita puas. Itu saja kawan-kawan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.